Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone, and good afternoon, Prof. Isi. So here, thank you for the opportunity. So let me introduce myself first. My name is Alma Susiana, and in this video, I will interpret political speech video that is from my WhatsApp video, and I got the video from the YouTube sources, and then the length of the YouTube video is around 13 minutes, but I will just interpret up to 8 minutes. So without any further ado, may I share the video first? Okay, here is the political speech video from Emma Watson. So we will start from the first, and yeah, let's go. Maybe I will share sound so you all can hear the sounds. Her voice to this very important solidarity movement. She's a leading British actor, an advocate for gender equality in her own right. She's been involved with the promotion of girls' education for several years. Oke, sekarang mari kita beralih ke seseorang wanita muda yang telah dipilih untuk mengeluarkan suaranya di gerakan solidaritas yang sangat penting ini. Dia merupakan seorang aktris Inggris terkemuka dan juga seorang advokat atau pengacara untuk kesetaraan gender dengan caranya sendiri. Dan dia telah terlibat dalam beberapa promosi pendidikan anak perempuan selama beberapa tahun ini. As part of her humanitarian efforts, she's visited Bangladesh, Zambia, recently returned, as we just heard, from Uruguay on her first mission with UN Women. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming to this stage our co-host and the UN Women's Global Goodwill Ambassador, Emma Watson. Sebagai bagian dari upaya kemanusiaannya, ia telah mengunjungi Bangladesh, Zambia, dan baru-baru ini ia kembali. Seperti yang baru saja kita dengar, dia juga baru saja kembali dari Uruguay dalam misi pertamanya bersama UN Women. Hadirin sekalian, mari kita sambut pembawa acara sekaligus Duta Persahabatan Global UN Women, Emma Watson. Excellencies, UN Secretary General, President of the General Assembly, Executive Director of UN Women, and distinguished guests. Yang mulia, Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Majelis Umum, dan Direktur Eksekutif UN Women, dan juga para tamu yang terhormat. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. Hari ini kami meluncurkan sebuah kampanye yang kami sebut He for She. Saya menghubungi kalian karena kami membutuhkan bantuan dari kalian semua. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try. Kami ingin mengakhiri ketidaksetaraan gender yang ada, dan untuk melakukannya, kami membutuhkan keterlibatan dari semua orang. Ini merupakan kampanye pertama dari jenisnya yang ada di PBB saat ini. Galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. I was appointed. Kami ingin mencoba menggembleng sebanyak mungkin pria dan juga anak laki-laki untuk menjadi pendukung perubahan ini. Dan kami tidak hanya ingin membicarakannya saja, kami ingin mencoba dan memastikan bahwa hal ini nyata. As Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. Saya ditunjuk sebagai Duta Persahabatan untuk UN Women 6 bulan yang lalu.
Dan semakin sering saya berbicara tentang feminisme, semakin saya menyadari bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan yang sering kali identik dengan membenci laki-laki. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. Gak ada satu hal yang saya tahu pasti, hal ini harus dihentikan. Sebagai catatan, feminisme menurut definisi adalah keyakinan bahwa pria dan wanita harus memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. Ini merupakan teori tentang kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara kedua gender. Saya mulai mempertanyakan asumsi-asumsi berbasis gender ini sejak lama. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. Ketika saya berusaha 8 tahun, saya bingung disebut suka memerintah karena saya ingin menyutradarai drama yang akan kami tampilkan untuk orang tua kami. Tapi anak laki-laki tidak setuju akan hal itu. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. Ketika saya berusia 14 tahun, saya mulai didoktrin secara seksual oleh beberapa elemen media. Ketika berusia 15 tahun, sahabat-sahabat saya mulai keluar dari tim olahraga kesayangan mereka karena mereka tidak ingin terlihat berotot. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Ketika saya berusia 18 tahun, teman-teman laki-laki saya tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka. Saya memutuskan bahwa saya adalah seorang feminis, dan hal ini tampaknya tidak rumit bagi saya. Namun, penelitian saya baru-baru ini menunjukkan bahwa feminisme telah menjadi kata yang sangat tidak populer. Perempuan memilih untuk tidak mengidentifikasi atau menyebut diri mereka sebagai feminis bahkan. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? Tampaknya saya termasuk di antara jajaran wanita yang ekspresinya dianggap terlalu kuat, terlalu agresif, mengasingkan diri, dan anti pria, bahkan tidak menarik. Mengapa kata feminisme itu menjadi kata yang begitu tidak nyaman didengar saat ini? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. Saya berasal dari Inggris, dan saya sudah rasa saya digaji sama dengan rekan-rekan kerja pria. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. Saya rasa sudah seharusnya saya dapat membuat keputusan tentang diri saya sendiri saat ini. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life.
I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. Saya pikir adalah benar bahwa saya harus dilibatkan atas diri saya sendiri dalam kebijakan dan keputusan yang akan mempengaruhi hidup saya. Saya pikir sudah sepatutnya secara sosial saya mendapatkan penghormatan yang sama dengan laki-laki tentunya. Namun sayangnya saya dapat mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini di mana semua perempuan bisa mendapatkan hak yang sama. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. Belum ada di negara ini yang dapat mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesetaraan gender di negara mereka. Hak-hak ini saya anggap sebagai hak asasi manusia, namun saya adalah salah satu orang yang beruntung. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. Hidup saya merupakan sebuah keistimewaan karena orang tua saya tidak mengurangi kasih sayang mereka kepada saya karena saya terlahir sebagai anak perempuan. My school did not limit me because I was a girl. Sekolah saya juga tidak membatasi saya karena saya seorang perempuan. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. Para mentor saya juga tidak berasumsi bahwa saya akan melangkah lebih jauh karena saya mungkin akan melahirkan seorang anak suatu hari nantinya. These influences were the gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not Pengaruh-pengaruh ini adalah dua kesetaraan gender yang menjadikan saya seperti sekarang ini. know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. We need more of those. And if you still hate the Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka adalah feminis yang secara tidak sengaja mengubah dunia saat ini. Kita membutuhkan lebih banyak dari mereka. word, it is not the word that is important. It's the idea and the ambition behind it. Dan jika Anda masih membenci kata itu atau feminis, bukan kata itu yang penting. Yang penting adalah ide dan ambisi di baliknya. Because not all women have received the same rights that I have. In fact, statistically, very few have been. In 1997, Karena tidak semua perempuan mendapatkan hak yang sama seperti yang saya dapatkan sekarang ini. Bahkan secara statistik sangat sedikit yang mendapatkannya. Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Pada tahun 1997, Hillary Clinton berpidato di Beijing tentang hak-hak perempuan. Sadly, many of the things that she wanted to change are still true today. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male. Sayangnya, banyak hal yang ingin ia ubah masih berlaku sampai sekarang ini. Namun yang paling menonjol bagi saya adalah kurang dari 30% penonton yang hadir merupakan laki-laki. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Bagaimana kita dapat mempengaruhi perubahan di dunia ini jika hanya setengah dari dunia yang diundang atau merasa diterima untuk berpartisipasi dalam diskusi ini? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Hadirin sekalian, laki-laki hadirin sekalian, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan undangan resmi.
gender equality is your issue too. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. Kesetaraan gender juga menjadi isu Anda atau masalah Anda karena sampai saat ini saya melihat peran ayah saya sebagai orang tua kurang dihargai oleh masyarakat meskipun saya membutuhkan kehadirannya sebagai anak seperti halnya ibu saya. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man or less of a man. Saya telah melihat para pria muda yang menderita penyakit mental tidak dapat meminta bantuan karena takut hal itu akan membuat mereka menjadi kurang jantan atau merasa kurang laki-laki. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. Faktanya, di Inggris, bunuh diri adalah pembunuh terbesar pria berusia antara 20 hingga 49 tahun, mengalahkan kecelakaan di jalan raya, penyakit kanker, dan penyakit jantung koroner. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Saya telah melihat banyak sekali pria menjadi rapuh dan tidak percaya diri karena pemahaman yang salah tentang apa yang dimaksud dengan kesuksesan pria. Okay, so time is up. The YouTube source video is almost 88 minutes, sorry. And then, yep, I think it's enough for my translations video. So without take a longer time, maybe it's enough for me. So see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.